Abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto tidak otomatis menyetop proses hukum korupsi impor gula dan juga kasus Harun Masiku. Lalu bagaimana Kejaksaan ataupun KPK menyiapi kelanjutan kasus ini? Kita bahas bersama dengan mantan Komisioner KPK Bang Saud Situmorang yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Saud, Anda melihatnya seperti apa nih? Setelah Hasto dan juga Lembong bebas, bagaimana kemudian kelanjutan baik kasus suap Harun Masiku dan juga kasus impor gula yang saat ini masih berjalan? Bung Yansir, kita jangan lupa ya bahwa Indonesia dapat indeks persepsi korupsi 37 saat ini, which is itu sangat jauh di bawah target-target kalau kita mau pertumbuhan ekonomi dengan baik. Sebagaimana kita ketahui 9 lembaga yang mengukur indeks persepsi korupsi ini mereka masing-masing lagi mengamatin nih, pasti. Apakah itu World Economic Forum, Economic Intelligence Unit, Varieties Demokrasi, Political Economic Risk Consultancy, 9 lembaga itu pasti saat ini lagi ngelihat ini kebijakan yang pemerintah Indonesia ini terhadap kasus yang disebut sebagai kontraproduktif karena ada kaitan dengan korupsi, mereka akan detail mengamati kasus ini. Pasti mereka akan mengamati Lembong case-nya seperti apa dan kasusnya Hasto seperti apa. Nah, kalau kita memahami konstruksinya, Lembong diberi abolisi itu clear. Bagaimana dia mulai menjabat 2015 sampai 2016 itu, apa yang dia lakukan, dia melaksanakan executive order, agak berbeda dengan kasus yang dialami oleh Hasto. Nah, oleh sebab itu kita clear dulu. Ini analisis boleh salah, boleh ini, tetapi apakah hukum menjadi lebih pasti? Apakah hukum menjadi lebih adil? Apakah hukum menjadi lebih bermanfaat di dalam dua kebijakan yang diambil oleh Presiden? Pertama, kalau kita lihat bahwa apapun putusan yang dilakukan itu kan pernyataan resmi dari dalam hal ini Mensesnek kan sudah menjelaskan bahwa kedua kasus ini bukan diartikan kita tidak kontroversi dengan pemberantasan korupsi, karena dia menegaskan di situ dalam statementnya. Tetapi beliau mengatakan bahwa ini kasus ini lebih kepada politik. Nah, sekarang saya tanya, politiknya siapa? Politiknya Prabowo atau politik pemerintah sebelumnya? Nah, oleh sebab itu saya katakan ini resiko indeks persepsi korupsi tetap di 37 atau kemudian naik 1 atau kemudian dia akan turun 3. Itu kita lihat nanti ke depan. Sekali lagi saya katakan, kita mengingatkan 9 lembaga ini lagi mengamati case ini secara detail. Tetapi kalau kita melihat konstruksi kedua kasus ini bisa jadi stagnan ya, kosong-kosong gitu. Oke, jadi menurut Anda stagnan ya? Ya, Jadi karena menurut kenapa? Anda, kasus Lembong ini gimana Mas? Maaf saya potong Bung Saud. Jadi menurut Anda apakah ini masih akan terus berjalan? Karena kalau tadi kita lihat keterangan dari Kejagung maupun KPK mereka menyatakan bahwa proses hukumnya masih terus berlanjut. Pertanyaannya, penanganannya akan seperti apa? Ya, kalau kita masih bisa juga berdebat dalam kaitan bagaimana 8 pengusaha yang di kasus Lembong, kemudian bagaimana yang melarikan diri saat ini yang masih dicari-cari oleh yang terkait dengan Harun Masiku. Jadi sekali lagi kalau peristiwa pidananya, saya selalu mengatakan, saya menegaskan peristiwa pidana dalam kaitan yang kita sebut sebagai menghalangi penyidikan atau apapun yang disebut terkait dengan suap, itu juga kan sebenarnya kaitannya dengan apa yang disebut oleh varietas demokrasi. Ketika itu kan KPU itu sudah diperintahkan oleh MA untuk melaksanakan putusan bahwa DPP PDI boleh menentukan siapa saja, which is itu tidak dijalankan oleh KPU, kemudian terjadilah peristiwa suap itu. Nah, bukan berarti kemudian tidak ada suapnya, tetapi sebab akibatnya yang menurut saya kembali lagi kalau kita lihat ke depannya. Untuk kasus Hasto tentu Harun Masiku dia akan masih dalam proses lebih lanjut, tetapi untuk kasus gula 9 itu masih dipertanyakan. Itu yang saya bilang kembali lagi, kita harus duduk baik-baik menjelaskan, jangan lupa supaya dunia internasional bisa melihat, oh ini loh bahwa pertimbangan bisnis is bisnis. Karena kalau kita lihat 9 yang ditunjuk untuk melaksanakan import gula, which is memang dalam sejarahnya kita tidak pernah kekurangan gula, itu memang perdebatannya cukup panjang. Tetapi saya kembali menekankan
kita minta hakim yang melihat ini nanti supaya tidak lagi dipengaruhi oleh framing. Anda Yasir kalau lihat persidangan Tom Lembong itu hakimnya sangat-sangat memihak. Sangat-sangat memihak 3 hakim itu. Oleh sebab itu nanti biarkan mereka melihat, kemudian juga pihak kejaksaan untuk melihat kembali apa tuntutan-tuntutan mereka, bahwa pertimbangan bisnis judgment rule, ada peran PPI di situ, Perusahaan Perdagangan Indonesia yang menuju ketiga perusahaan ini, sehingga kemudian memang mereka justru yang mengeluarkan uang di situ untuk membeli gula, untuk kemudian gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi, which is mereka harus mengambil untung, siapa juga pengusaha mau rugi kan gitu. Berarti Bung Saud, Ini Anda yang melihat kasus ini banyak politis begitu ya? Oh iya, dari awal kita udah nggak ragu tentang itu. Saya untuk kasus Hasto aja, walaupun saya nggak ragu politoid pidana, tapi cara kita mengadili Hasto ini udah favoritism, ini politik, itu nggak ada keraguan di situ. Cuman kan kita sekarang bagaimana menjelaskan kepada dunia internasional bahwa kita mengadili kedua kasus ini betul-betul perform, sehingga kemudian keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya menjadi lebih menimbulkan kepercayaan buat dunia internasional, dalam hal ini transparansi internasional, sehingga nggak terganggu terhadap indeks persepsi korupsi. Kita harus lebih hati-hati untuk what next-nya, sehingga kemudian hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu Mas Yasir. Oke, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Kita lihat ya langkah seperti apa yang selanjutnya diambil oleh baik KPK maupun Kejagung terkait dengan kasus ini. Terima kasih Bang Saud Sitomorang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Yap, sama-sama.